Selamat malam sahabat GPIB dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bersama saya Pendeta Ridwan Hamonangan Purba, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Pontianak, dalam acara Night Call GPIB. Bersyukur dalam segala aktivitas kita hari ini kita boleh jalani dalam kasih karunia dari Tuhan. Dan kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan, kuasa-Mu, dan keselamatan dari Tuhan yang Engkau berikan dalam berbagai tugas tanggung jawab dan aktivitas kami hari ini. Kami bersama akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun kami, membimbing kami dalam firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar firman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan sahabat GPIB dimanapun berada, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18 menyatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bermegah artinya mempunyai sifat megah atau bermegah-megahan. Juga dapat dimaknai membuat diri sendiri menjadi mengagumkan, membanggakan, membesarkan, atau menyombongkan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang bermegah atas apa yang ia miliki, yang ia capai, kepintarannya, kekayaannya, jabatan atau posisi, kecantikan, ketampanan, kekuasaan, dan juga banyak hal yang dapat dimegahkan. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah titipan dari Tuhan yang untuk dinikmati dan untuk dipergunakan, yang pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya adalah segala sesuatu yang menjadi bagian dan anugerah atas kehidupan kita, kita mau arahkan, kita mau fokuskan, supaya Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi anugerah yang dipuji dan disembah. Bacaan kita hari ini
Dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18, Rasul Paulus memperingatkan jemaat atau orang-orang Kristen di Galatia supaya jangan mengikuti orang-orang yang bermegah dengan hal-hal yang lahiriah. Rasul Paulus tahu bahwa segala sesuatu yang boleh dimiliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Kenapa Paulus mengingatkan jemaat pada waktu itu? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang takut menderita, sehingga mereka memakai sunat sebagai topeng untuk menghindari aniaya, hinaan, atau hukuman karena salib Kristus. Di ayat yang ke-12. Yang kedua, mereka menyuruh orang takut hukum Taurat, atau mereka menyuruh orang taat mengikuti hukum Taurat, padahal mereka tidak memelihara hukum Taurat. Ayat yang ke-13. Dan yang ketiga, mereka menyuruh orang bersunat untuk selamat, dan itu semua adalah kemegahan lahiriah. Ayat 13. Oleh karena itu, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Lalu mengapa kita bermegah dalam salib Kristus? Ini yang perlu kita renungkan bersama di malam hari ini. Yang pertama, salib Kristus yang menyelamatkan. Pada masa Rasul Paulus bukanlah hal yang mulia bermegah dalam salib Kristus. Salib Kristus menjadi tanda kehinaan. Salib Kristus menjadi tanda kebodohan. Justru salib Kristus itu dipandang rendah, hina, menjijikkan, bahkan memalukan. Kalau begitu, mengapa Rasul Paulus bermegah? Karena ia tahu, memahami bahwa salib Kristus adalah jalan keselamatan. Dengan salib Kristus, maka manusia yang seharusnya binasa, manusia yang berdosa, dan obah dosa adalah maut atau penghukuman yang kekal. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, sehingga dosa-dosa manusia ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kematian Kristus di atas kayu salib. Dan salib Kristus menjadi tanda keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Salib Kristus menjadi bukti betapa Allah mengasihi kita. Yang kedua, salib Kristus yang mengubahkan. Dalam ayat yang ke-15 dituliskan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Oleh salib Kristus kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru yang dimaksud adalah hidup kita mengalami pembaharuan, diubahkan dari dulu yang berfokus kepada hal-hal yang duniawi, yang lahiriah, diri sendiri, keegoisan, kesombongan, pembenaran diri, berubah menjadi ciptaan baru, di mana cara pandang, bersikap, perkataan, dan perbuatan mencerminkan kasih Allah dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi perenungan kita bersama di malam hari ini. Banggakah kita ketika kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun salib menjadi bagian dalam kehidupan kita? Pastinya kita diingatkan, kita mau bermegah dalam salib Kristus. Karena itulah kunci kita menerima dan menikmati kelimpahan kasih karunia dari Allah. Biarlah kita senantiasa memohon hikmat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun resiko atas salib di tengah-tengah kehidupan kita, memikul salib yang berat itu, di sanalah kita juga boleh menjadi surat terbuka yang dibaca banyak orang. Karena kita sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru.
bermegah di dalam Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk menyaksikan karya Allah dimanapun Tuhan utus kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, bersyukur karena kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bahwa banyak orang boleh bermegah dengan tanda-tanda lahiriah. Banyak orang boleh bermegah karena hal-hal yang boleh nyata di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai anugerah yang Tuhan limpahkan. Tapi itu semua ia bermegah bukan karena untuk kemuliaan-Mu. Tapi biarlah ketika kami boleh memandang salib Kristus, kami boleh bermegah sekalipun penganiayaan, sekalipun penolakan, sekalipun berbagai hal yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak surut untuk tetap beriman kepada-Mu. Anugerah yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus yang tersalib, mati dan bangkit, naik ke sorga, dan Roh Kudus yang turun atas hidup kami. Kami juga boleh bersaksi tentang karya Allah di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk perjalanan hidup yang kami lakukan hari ini Tuhan. Dalam berbagai tugas tanggung jawab dan aktivitas kami, kami percaya pemeliharaan dari Tuhan, kuasa dan kasih karunia-Mu yang menyertai hidup kami. Bimbinglah kami dan tolonglah kami di dalam cinta kasih-Mu ketika kami boleh beristirahat pada malam hari ini. Nyatakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari menyambut hari yang baru yang boleh Tuhan berikan, kami bersuka cita, kami boleh memuliakan, memuji nama Tuhan yang besar itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah Night Call pada malam hari ini. Biarlah kita boleh beristirahat dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.